Kalau orang Jawa dari dulu bahkan sampai sekarang pun yang namanya spiritual dalam arti mantra, dalam arti bacaan, dalam arti hening, heneng, henung, yang dipilih itu adalah waktu peteng. Rahayu Mbah Darno. Ya, Rayu. Ketemu lagi sadulur Hasanah Jawa dan sadulur dari Surya Alam. Kami sekarang sedang berada di rumah Mbah Darno gitu. Biasa paling kita itu selalu ingin menggali ilmu-ilmu atau ajaran apa saja yang berkaitan tentang Jawa itu sendiri, Mbah. Mungkin sekarang juga lagi ada tamu ya, Mbah, dari Pak dari mana? Oh, dari Purbalingga. Mungkin sebelum masuk ke pertanyaan gitu, Mbah. Ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan gitu. Termasuk tentang Jawa itu sendiri. Mungkin akan membahas yang ringan-ringan dulu gitu, Mbah. Pertama, kan saya itu pengen tahu umpama zaman dulu sebelum ada jam gitu kan, Mbah. Nah, orang Jawa sendiri itu untuk menentukan waktu itu bagaimana gitu, Mbah? Monggo. Yes. Sebelumnya mengucapkan selamat petang ya. Selamat berjumpa kembali di dua channel, yaitu Hasanah Jawa dan Surya Alam. Dan selamat datang untuk tamu kita yang dari Purbalingga, Pak Yusro ya. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Rahayu Sagung Tumitah, Rahayu ingkang pinanggih. Rahayu. Ya, pertanyaan Faisal tadi, sebelum ada ketentuan waktu yang secara nasional ya, bahwa sekarang itu jam sekian dan pertanda untuk orang Jawa itu apa ya. Sebelum ada ketentuan waktu yang pada umumnya dipakai orang Nusantara yang menjadi dan diikuti se-Nusantara, orang Jawa untuk menentukan waktu ya sampai sekarang pun juga sama sebenarnya. Di saat matahari baru terbit, karena waktu itu belum ada jam ya, orang Jawa sudah menandai bahwa itu adalah waktu esok ya. Esok itu artinya di antara matahari terbit sampai diperkirakan kalau sekarang jam 8 lah ya. Menjelang jam 8 ke atas sampai jam 11, orang Jawa menandai itu waktu awan ya. Awan bukan berarti mendung, tapi awan itu adalah pertanda bahwa waktu itu sudah mulai masuk pada waktu agak panas. Setelah jam 11 sampai jam 1, orang Jawa menandai waktu itu adalah waktu beduk. Jadi beduk itu bukan berarti kayu yang bulat dilubangi lalu ditutup dengan kain, dengan kulit, bukan itu. Bahkan itu pun sebenarnya menganut dari ajaran orang Jawa, yaitu beduk. Nah, karena itu yang saat itu dipukul, maka benda yang bulat dari kayu yang lubang yang ditutup dengan kulit itu tadi dinamai beduk juga. Karena waktu itu beduk itu tidak akan bunyi kalau tidak pas di tengah-tengah atau matahari di tengah-tengah bumi. Jadi bukan karena adanya kayu yang lubang ditutup dengan kulit dipukul itu namanya beduk, tapi beduk adalah waktu yang ditentukan orang Jawa mulai jam 11 sampai jam
1 di beduk. Setelah itu antara jam 1 sampai jam 3 orang Jawa menandai waktu itu adalah waktu lingsir. Ya. Atau masih dalam lingsir ya. Nah, jam 3 sampai jam 4 atau sampai jam 5 dinamakan sore. Nah, setelah sore di antara jam 5 sampai jam 6 kalau hari ini dinamakan surup atau sande olo. Itulah tanda-tanda untuk menandai waktu pada waktu itu sebelum ada jam dan sebelum ada ketentuan yang nasional bagi orang Jawa. Nah, lalu Mbah, perihal waktu tersebut gitu kan, ya di situ kita bisa bisa dikatakan bisa menyimpulkan bahwa bangsa Nusantara dulu itu ya katakanlah bisa dikatakan sudah maju gitu, sudah memahami tentang astronomi lah katakan seperti itu. Nah, lalu memasuki ini Mbah, ranah spiritual. Apakah dalam waktu tersebut itu ada waktu-waktu tertentu yang dikhususkan untuk memasuki spiritual itu? Kalau orang Jawa dari dulu bahkan sampai sekarang pun yang namanya spiritual dalam arti mantra, dalam arti bacaan, dalam arti hening, henung, yang dipilih itu adalah waktu peteng. Peteng artinya gelap. Nah, spirit itu sebenarnya untuk mengungkap kegelapan hati orang Jawa itu loh. Jadi kegelapan apa ya? Kegelapan tentang hidup ini. Yang dinamakan gelap itu bukan karena tidak ada sinar matahari, bukan karena tidak adanya sinar lampu, tapi kebanyakan orang itu walaupun matahari itu masih mengeluarkan sinarnya, walaupun lampu itu masih ada sinarnya, yang namanya hati itu tidak memandang waktu terang itu kalau sudah gelap. Maka untuk memecahkan dan untuk mencari atau memecahkan kegelapan dalam hati itulah dinamakan peteng. Peteng pun masih dilanjut dengan dedet lelimengan. Apa itu? Dedet itu artinya di saat kita mengurai dengan perasaan kita, mengurai dengan hati kita sudah enggak menemukan, maka kita lelimengan artinya naiklah ke otak. Dengan naik ke otak kita menemukan rasa, maka dengan spirit di waktu peteng itulah kadang-kadang bisa mendapatkan pencerahan. Jadi sudah enggak memandang kegelapan malam, tidak memandang kegelapan, tidak ada pancaran matahari. Namun yang dimaksud gelap atau peteng itu adalah kepetengan hati atau kegelapan hati. Nah, makanya orang Jawa itu dengan waktu yang gelap, dengan tanpa ada sinar dan lain sebagainya, di situ malah tidak semakin gelap. Kalau mau spirit atau mau hening dan henung, maka di saat waktu gelapnya matahari, gelapnya sinar lampu, malah otak kita itu mendapatkan pencerahan gitu. Jadi kalau ditanya kapan waktunya orang Jawa itu melakukan spirit atau waktu yang ditentukan, carilah waktu peteng. Karena di dalam petengnya dunia inilah kita itu kadang-kadang bisa menemukan kecerahan di dalam hati dan otak kita gitu. Lanjut lagi Mas. Ibarat kan umpama kita itu sudah menemukan waktunya gitu kan, yang Mbah maksud tadi ketika nyarilah waktu yang petang itu ya itu. Nah, sejatinya tujuan spiritual itu apa gitu Mbah? Apakah untuk menemukan atau mendapatkan pencerahan? Yang dimaksud itu pencerahan tentang pengetahuan kah,
pencerahan tentang ketuhanan kah atau tentang kebutuhan kah atau apa itu, Mas? Yang dicari itu gini, Sal. Karena belum tentu mata kita melek memandang itu bisa mengartikan dengan pandangan atau dengan kemelekan kita itu. Tapi hatilah yang banyak bisa menemukan pencerahan dalam dirinya, dalam hidupnya sendiri, tentang Tuhan, tentang masalah, tentang perjalanan hidup, tentang bertetangga, lebih-lebih tentang bernegara, tentang beragama, dan lain sebagainya. Masalahnya gini, banyak orang yang matanya melek, banyak orang yang bisa menikmati terangnya matahari dan terangnya lampu, tapi hatinya banyak yang gelap, hatinya banyak yang tertutup. Kadang-kadang melihat tentang perjalanan hidup ini, tentang ketuhanan, tentang yang lain sebagainya, itu sebatas pandangan mata atau kecohan dari mata itu. Nggak masuk rasa. Gitu. Jadi seperti tujuannya untuk mengolah rasa kita, supaya kita nggak selalu di dalam kegelapan, supaya kita itu nggak selalu peteng dedet lelimengan di dalam hati dan di dalam perjalanan hidup itu tadi. Gitu. Buktinya gini loh, Cal. Banyak orang yang menyampaikan tentang memberi penjelasan, memberi penerangan. Tapi kalau hatinya sendiri peteng dedet lelimengan, nanti arahnya juga tidak menuntun orang itu ke jalan yang benar. Malah kadang-kadang menuntun orang itu malah diajak di jalan yang kesasar atau sesat atau terjerumus. Nah, seperti itu. Karena niatnya mau mencerahkan hati seorang atau menuntun ke dalam hal yang benar. Tapi setelah mata ini memandang di sisi lain itu ada manfaat, mumpung masih ada kesempatan, maka orang kadang dimanfaatkan. Nah, itulah buktinya mata itu memandang tapi hatinya gelap, peteng, dedet, lelimengan. Itu artinya. Makanya spirit itu adalah metode cara kita bagaimana untuk mencerahkan hati dan pikiran kita supaya selalu di dalam, kalau bahasa Jawa, ono padang dudu padang rahino, ono peteng dudu petenge wengi, ingkang hanger gemeng amung candraning nur cahya dan cahyaning nur sejati dari Tuhan atau dari Gusti. Itu. Makanya kita tuh kadang-kadang niat kita itu sudah benar ya untuk menuju ke hal yang mendapatkan nur cahya dan cahya kang sejati. Tapi karena dikecohkan oleh mata, pandangan mata kita itu, akhirnya belum sampai sana sudah bengkok ke kanan dan ke kiri, malah arahnya sudah nggak jelas lagi. Ini. Jadi kita tuh sering dikelabui dengan mata kepala ini malahan. Padahal yang dituju itu mata batin, mata hati. Tapi karena perjalanan itu bukan melewati hal-hal yang kadang-kadang mengecohkan perasaan kita, maka belum sampai tempat sudah pecah tujuan itu, goyah, nggak karu-karuan. Gitu. Nah, terus Mbak, yang bisa mempengaruhi itu katakanlah kita analogikan tujuan lah, katakanlah nur cahaya itu tujuan untuk mencapai nur cahaya tersebut gitu. Biasanya yang menggoyahkan itu tuh apa gitu mah? Apa berasal dari diri sendiri atau di luar diri ini? Katakanlah. Makanya orang spirit itu kebanyakan merem, Cal. Nggak boleh orang spirit itu sambil melek. Karena yang bisa menggoyahkan dan bisa mengecoh tentang nur cahyo dan cahyo sejati itu dari pandangan mata. Gitu loh. Kalau kita merem, hening, nung, nggak ada bayangan-bayangan yang lewat. Nah, karena kita tuh melek, kadang-kadang dari hati atau dari pikiran yang halu itu loh. Sering saya sampaikan.
bukan hasil dari spirit itulah yang muncul aura-aura lewat, bukan. Tapi karena dari lamunan, dari halu kita untuk mencapai tujuan itu, yang tujuan itu nggak jelas. Jangankan yang halus lewat, nggak kita katain itu adalah barang goib. Daun aja kalau jatuh, karena pikiran kita sudah halu dan nggak jelas, itu kadang-kadang kita itu sudah berani memastikan bahwa yang lewat adalah baik. Ya, yang lewat adalah leluhur. Halusinasi. Kadang yang lewat adalah Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul. Padahal itu dari halusinasi otak kita dan rasa takut kita yang berlebihan. Yang nggak jelas asal mula dari ketakutan itu apa. Makanya kalau orang Jawa asli ya, di dalam spirit, karena awalnya dari hening, artinya kita harus benar-benar wening. Hening artinya dengan metode, dengan cara diam, mendiamkan diri. Maka di situ baru mencapai yang namanya henung. Jadi tahu dari tujuan itu. Tujuan apa? Kita itu suwung, kita itu ho, kita itu hong. Kosong, nggak ada apa-apa. Yang ada itu jasad ini loh. Sebenarnya yang dimaksud kita itu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada siapa-siapa. Yang ada cuman hidup.